Mas, Sudah bisa. sudah bisa. Oke. Oke. Baik, saya mulai ya Pak Dery, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore Bapak Ibu semuanya. Kami kelompok 1 akan menyampaikan materi uji asumsi klasik. Kelompok 1 terdiri dari Master Yusdi Lastutianto, kemudian yang kedua Pak Toto, yang ketiga Pak Henry, yang keempat Ibu Maria Isabella, yang kelima saya sendiri Hastuti Kurniasari, yang keenam adalah Pak Ridwan. Mungkin ada satu lagi ya yang ketinggalan ya, sepertinya Bu Cahyani ya. Kalau tadi maaf saya belum memasukkan. Kemudian yang selanjutnya, nggak mau bergeser. Oke. Untuk uji asumsi klasik ini merupakan terjemahan dari classical linear regression, model asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear ini dengan OLS. Ini biasanya karena kejeniusan seorang matematikawan dari Jerman bernama Fred Gauss. Dan ada 10 item dari LRM ini. Yang pertama yaitu linear regresi atau model regresi linear, di mana linearitas pada variabel dan linearitas pada parameternya. Artinya antara variabel dan parameternya terjadi linear. Kemudian value are fixed in repeat sampling. Nilai variabel X diasumsikan stokastik atau dianggap tetap dalam sampel yang berulang. Meskipun sampelnya berulang, jadi ini untuk variabel X-nya diasumsikan menjadi tetap. Kemudian yang ketiga, zero mean value of disturbance, di mana memiliki rata-rata sama dengan 0. Dan yang keempat, homokedasitas, yaitu variannya yang error atau disturbance haruslah sama. Kemudian yang kelima, no autokorelasi. Untuk sembarang dua buah nilai X, maka kedua error itu tidak berkorelasi atau mempunyai korelasi yang 0. Kemudian yang keenam, zero covariance between UI and XI, nilai variabel bebas dengan error tidak berkorelasi. Kemudian yang ketujuh, di mana the number of observation must be greater than the number of parameter to be estimated. Dua parameter yang dicari nilainya tidak mungkin diselesaikan dengan satu persamaan. Dan yang kedelapan adalah harus ada variasi nilai X di dalam variabel X. Kemudian yang kesembilan, regresi model. Model regresi yang dibangun haruslah benar. Dan yang kesepuluh, tidak ada hubungan linear yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Untuk uji asumsi klasik ini, ada beberapa uji yang bisa dilakukan, yaitu uji normalitas. Dan ini fungsinya untuk melihat apakah nilai berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji asumsi autokorelasi, melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, jadi T-1. Untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Kemudian, ketiga, uji asumsi multikolinearitas, melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Keempat, uji linearitas, melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Dan yang kelima, uji asumsi heterokedasitas, melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residu satu ke pengamatan yang lainnya.
Silakan dilanjut Ibu Maria atau kawan-kawan yang lain. Baik. Baik, apa suara saya terdengar jelas ya? Ya. Ya, oke. Jelas. Kemudian kelanjutan dari Ibu Hasuti, saya akan bacakan berikutnya ya. Uji normalitas. Jadi ada 3 ya di sini. Kita lihat ya. Ada uji histogram. Kemudian apa itu uji histogram sendiri? Yaitu visual normal jika bentuk distribusi seperti lonceng terbalik ya. Jadi bentuknya distribusi di gambar itu seperti lonceng terbalik, artinya di histogramnya itu sudah kita praktekkan ya kemarin, kalau terbalik bagaimana ya, dengan posisi bagaimana. Untuk key plot semakin bulatannya mendekati garis maka semakin normal. Sedangkan untuk box plot data tergolong normal jika garisnya berada di tengah kotak. Memang kita tidak bisa bayangkan di sini dengan praktikum kemarin kita lebih gampang ya membayangkan dan mengerti. Kemudian ada sweetness dan kurtosis, yaitu kemencengan ke kiri atau ke kanan ya. Sweetness ini SE itu ada standar error, kemudian Z ya, yang Z score kurtosis itu kurtosis atau standar error juga ya. Data dianggap normal jika hasil perhitungan ya dari skewness dan kurtosis sendiri berada pada kisaran Z sama dengan kurang lebih 1,96 atau 1,96. Nah, Kolmogorov atau Smirnov Saprovil itu data dianggap normal jika nilai sig itu disebut signifikansi ya, signifikan itu lebih dari 0,05 atau 0,05. Oke, next. Apa itu uji autokorelasi? Lanjutan. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Jadi autokorelasi ini tujuannya sangat jelas, yaitu mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak pada uji asumsi klasik itu sendiri yang terjadi antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Ya, penggunaan datanya sendiri adalah pada time series atau urutan waktu, runtut waktu, dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah uji Durbin-Watson, yaitu nilai GW-nya adalah 1,70 sampai 2,30. Uji Rantes, uji Lagrange multiple jika data observasi di atas 100. Apa sebab-sebab autokorelasi itu sendiri? Yang pertama ada interia dan yang kedua adalah manipulasi data. Interia adalah umumnya data akumulatif, bukan individual series, jadi bukan runtutannya. Kemudian kalau manipulasi data itu adalah data tahunan atau jadi menjadi data triwulan. Gitu. Oke, next. Kemudian ada uji asumsi multikolinearitas ya. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Toto, bisa menjelaskan selanjutnya ini. Nah, ada atau tidak saya akan menjelaskan kembali. Oke, multikolinearitas atau kolinearitas berganda yaitu adanya hubungan linear antara variabel bebas yang disebut dengan variabel independen dalam model regresi berganda ya. Nah, pendekatannya ya, jika nilai FIF ini lebih kecil dari 10 mana tidak terdapat multikolinearitas. Tetapi jika VIF-nya itu lebih besar dari 10, itu terdapat multikolinearitas. Jadi bisa dilihat dari nilai FIF-nya ya. Kemudian alat yang digunakan adalah variance inflation factor atau ya tadi yang disebut adalah VIF. Kemudian korelasi Pearson antara variabel bebas dan agent false use dan condition index. Ini banyak ini ya term-term yang memang pakai istilah-istilah yang kadang kita juga harus tahu ya satu persatu ya. Tapi kalau di sini jelaskan satu persatu memang panjang ya. Jadi istilah-istilah ini memang kita harus telah lagi. Cara mengatasi masalah multikolinearitas adalah cara yang pertama mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Kemudian menambah jumlah observasi. Jadi observasinya harus ditambah untuk mengatasi masalah multikolinearitas ini. Kemudian mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, yaitu logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk first difference delta. Ya. Ini adalah lebih kompleks,
Tapi kalau kita kan penggunaan SSPS itu lebih gampang ya, karena kita memasukkan data dan sudah jadi. Tapi kalau penelitiannya lebih jauh lagi ya memang terlihat kompleks gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian tadi kan kita ada multikolinearitas. Kita sekarang bahas dengan uji heteroskedastisitas ya. Ini agak panjang ya kalau disebutkan heteroskedastisitas ya. Apa itu? Ketentuan uji yang dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut ya. Nilai absolut residual dengan variabel-variabel independen. Dalam model ketentuannya berikut ya. Jika nilai signifikansi atau signifikan itu lebih besar dari signifikan alfa, maka terjadi heterokedastisitas ya. Nah, jadi kita melihat nilai signifikannya aja ya. Jika nilainya signifikan lebih besar dari alfa, maka tidak terjadi heterokedastisitas gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Ada yang mau melanjutkan? Mungkin Pak Toto atau Pak Ridwan ada? Baik. Ini ada kendala sedikit. Oke. Silakan Pak Toto melanjutkan. Terima kasih. Baik, yang berikutnya adalah linearitas, yaitu dengan tujuan untuk antara input dan output variabel dapat dianggap linear atau tidak. Kemudian tujuan kedua adalah untuk mengevaluasi kualitas data yang digunakan dalam model dan menentukan apakah ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara input dan output. Uji yang digunakan adalah uji Darwin-Watson, kemudian ada uji Ramsey test. Ada berikutnya adalah Lagrange multiple. Kesimpulan uji asumsi klasik. Bapak tidak mendengar suaranya, apa yang lain mendengar? Halo? Oh iya, sudah Pak. Putus-putus, agak Putus-putus Pak putus-putus. soalnya Pak. Baik, saya ulangi. Uji asumsi klasik sangat penting dalam analisis statistika karena banyaknya metode statistika yang bergantung pada asumsi normalitas. Teknik ini digunakan untuk memeriksa apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik ini, seperti Shapiro-Wilk test dan Kolmogorov-Smirnov test. Hasil uji asumsi klasik dapat digunakan untuk menentukan apakah asumsi normalitas terpenuhi atau tidak. Itu kesimpulannya. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Astuti, moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Dery sendiri ada yang mau disampaikan, Pak? Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Terima kasih atas kelompok 1 mengenai penyampaian presentasinya berkenaan dengan uji asumsi klasik. Ya, di mana saya akan menyampaikan mereview ya dari penyampaian dari teman-teman kelompok 1 sehingga ini bisa menjadi catatan kita bersama, kemudian menambah pengetahuan dan juga sekiranya kita nanti ke depannya berada dalam wilayah-wilayah penelitian, kondisi-kondisi penelitian, jadi kita mengetahui
apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan penelitian kita, terutama penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif ya, yang menggunakan statistika sebagai alatnya. Baik, salah satu dalam pengujian ini berkenaan dengan uji asumsi klasik. Disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 bahwa uji asumsi klasik ini digunakan pada parameter-parameter uji regresi berganda ya, bukan uji regresi sederhana. Artinya uji regresi berganda ini secara sederhana begini. Uji regresi berganda adanya beberapa variabel bebas yang diperiksa apakah memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Ya. Misalnya kita simulasikan, kita gambarkan X1 terhadap pengaruhnya terhadap Y, X2 terhadap Y, lebih dari satu variabel X ibaratnya. Itu baru dikatakan regresi berganda. Berbeda dengan regresi sederhana, sehingga gambarannya, skemanya hanya X terhadap Y. Tidak X1, X2, X3, dan seterusnya terhadap Y, tapi hanya X terhadap Y. Ini disebut dengan regresi sederhana. Contohnya misalnya dalam variabel psikologi ya, misalnya kita muat dalam judul penelitian. Pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, itu dalam judulnya ini merupakan variabel satu variabel bebas dengan satu variabel terikat ya. Sehingga karena bunyinya pengaruh merupakan uji regresi sederhana gitu. Kalau regresi berganda maka seperti ini mungkin barangkali redaksinya. Pengaruh motivasi, kemudian koma dukungan sosial, koma prokrastinasi terhadap prestasi belajar. Nah, karena lebih daripada satu variabel bebas, maka dalam uji regresinya menjadi uji regresi berganda. Sehingga sebelum kita ketahui nilai regresinya, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk mengetahui apakah bebas dari ketentuan-ketentuan yang dikemukakan oleh teman-teman kelompok 1. Nah, salah satunya dalam uji asumsi klasik adalah melihat apakah adanya datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Maka dilakukanlah uji normalitas data. Uji normalitas data pada umumnya ini sangat dilakukan, sering sekali dilakukan baik di uji-uji manapun, analisis statistik manapun, tidak hanya di regresi saja, namun juga di analisis korelasi, bahkan sampai ke analisis uji beda. Sehingga kita perlu mengetahui dasar-dasarnya apakah data yang kita miliki terdistribusi normal atau tidak. Terlepas daripada hasilnya nanti ke depannya, misalnya di dalam data kita itu tidak terdistribusi normal, itu selalu ada penanggulangannya terhadap data kita untuk bisa dijadikan normal. Kenapa kita perlu memiliki asumsi data kita memiliki normal, data yang terdistribusi normal atau tidak gitu. Kita membutuhkan data tersebut normal atau tidak agar data kita secara reasoning dan pengambilan keputusannya itu valid dalam mengungkapkan sebuah pengujian itu. Jadi ketika data kita itu tuh dinyatakan atau diperiksa tidak terdistribusi normal, maka pengambilan reasoning apapun itu, mau kita analisis secara korelasi ataupun regresi, itu sejatinya tidak memiliki kekuatan validitas yang berarti. Karena secara pengambilan datanya beragam sehingga itu tidak normal gitu. Ya misalnya ada yang expert ke atas atau expert ke bawah gitu. Sehingga kita tidak bisa mengambilkan itu acuan parameter gitu. Barangkali itu akan menjadi blunder gitu, pelemahan terhadap data kita dalam mengungkapkan sebuah fakta. Karena penelitiannya berdasarkan dari data-data yang tidak terdistribusi normal. Kemudian tidak hanya satu saja mengenai distribusi normal, uji asumsi klasik ini tidak hanya berkenaan dengan normalitas data,
namun juga adanya uji yang lain dalam uji asumsi klasik, yaitu seterusnya ada autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Jadi ada 5 ya. Padahal asumsi yang digunakan, yang dikemukakan oleh matematikawan jenius asal Jerman itu tuh ada 10 asumsi yang dikemukakan oleh teman-teman kelompok 1 tadi. Jadi dari 10 asumsi tersebut memunculkan ada pemeriksaan uji asumsi yang sebanyak 5 tadi yang disebutkan. Normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas. Dalam uji yang lain seperti autokorelasi autokorelasi itu kita perlu ya tadi ada contoh ya disebutkan seperti data tahunan digunakan untuk jadi data triwulan misalnya. Nah, ini artinya bahwa pengujian sampel menguji sampel itu sendiri. Nah, itu kalau dalam kasus yang memanipulasi data tadi ya, artinya datanya mengkorelasi terhadap datanya sendiri. Pada data-data riset psikologi pun sebenarnya bisa digunakan itu. Apakah sampel data kita terkait sebuah konstruk psikologi dengan konstruk psikologi lainnya itu memiliki korelasi yang berarti secara angka. Misalnya kita pahami seperti ini. Subjective well-being dengan psychological well-being. Kita perlu memeriksa seperti itu. Apakah secara statistik itu merupakan pengertian yang sama gitu. Kalau di dalam definisinya, kalau secara kualitatif tentu bisa dijelaskan secara ini ya, secara kualitatif ya, bahwa SWB subjective well-being dengan psychological well-being itu berbeda secara teori itu, di atas teori itu. Namun apabila misalnya di atas angka-angka secara statistik itu, sama dia diuji itu secara uji autokorelasi, dia sama saja misalnya didapatkan hasilnya memiliki nilai yang mengindikasikan bahwa sama saja, artinya nilai dari SWB itu sama dengan nilai pada psychological well-being itu. Maka secara statistik dia mengkorelasi dengan dirinya bahwa bahasa subjective well-being dengan psychological well-being itu tidak ada beda gitu. Misal di dalam data kasus statistik begitu gitu. Sehingga kita bisa mengkritisi bahwa secara teori pengujian secara statistik teori-teori SWB dan FWB itu tidak memiliki perbedaan yang berarti, bahwa itu sama saja gitu. Jadi konstruk psikologinya dapat pengembangan tertentu gitu. Itu dapat pemahaman yang lain gitu. Jika sebaliknya gitu kan, jika tidak terlepas daripada uji autokorelasi, maka kita bisa jadikan hal itu bahwa berbeda ya. SWB dengan PWB itu berbeda gitu. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang saling mempengaruhi, yang mana menjadi sebab dan menjadi akibat pada uji regresi berganda misalnya. Kemudian sama ini berdekatan juga dengan uji linearitas. Hampir mirip itu dengan autokorelasi gitu. Kemudian uji-uji selanjutnya multikolinearitas dan heteroskedastisitas sudah dipaparkan dasar-dasar pendekatannya dan pengambilan nilai untuk jadikan dasar untuk menentukan apakah data statistik di variabel kita itu terlepas daripada multikolinearitas dan terlepas daripada skedastisitas, itu baru dijadikan dasar untuk melanjutkan kepada uji yang disebut dengan uji regresi. Jadi begitu. Ini merupakan syarat prasyarat pada uji regresi berganda. Tapi pada uji analisis lain seperti yang saya bilang tadi, korelasi, uji beda juga perlu paling tidak satu. Kita perlu menentukan apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Beberapa bacaan dalam ya monggo Pak Irwan, nggak apa-apa. Dalam pembacaan, jika Bapak Ibu sekalian memeriksa pada tulisan-tulisan jurnal penelitian ya, psikologi itu khususnya, jika diperiksa secara seksama, penyampaian hasil statistik misalnya untuk penelitian yang kuantitatif ya, itu
umumnya itu tidak dijabarkan dengan detail mengenai asumsi klasiknya jika ada memiliki analisis regresi pada jurnal penelitian tersebut. Jadi dia langsung pada beberapa poin-poin utamanya, misalnya mengenai dengan regresinya, nilai regresinya saja gitu. Jadi saya pun juga secara pribadi pun dalam riset tesis itu juga melakukan regresi berganda gitu, sehingga hasil yang berkenaan dengan asumsi klasik itu tidak perlu dijabarkan untuk dimuat ke dalam repositori di kampus saya gitu. Dan itu juga berarti akan berpengaruh juga pada penulisan saya nanti ketika saya ingin memuatkan itu ke dalam jurnal penelitian, jurnal penelitian psikologi gitu. Jadi hanya sekedar menentukan kepuasan diri kita atas data yang kita miliki di penelitian kita. Jadi dasarnya mungkin seperti itu. Ya, kalau kita gunakan secara pakemnya menurut si matematikawan jenius asal Jerman itu tuh mungkin akan sedikit banyak sekali perdebatan mengenai pola-pola tadi ya, pola-pola pemikiran dari apakah perlu diketahui hal-hal yang berkenaan dengan asumsi klasik. Karena tadi cuma hanya dijadikan syarat untuk sebelum melakukan uji regresinya itu. Barangkali begitu yang bisa saya kemukakan dari materi teman-teman dari kelompok 1 ya, mengenai uji asumsi klasik. Baik, untuk ininya silahkan kepada teman-teman yang lain untuk menanyakan berapa, atau bisa kita sama-sama diskusikan berkenaan dengan materi kita di minggu perkuliahan ini. Silakan. Baik, silahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Jelas tuh penjelasan Pak Dery, sangat sempurna. Iya. Kan udah pada jelas semua. Iya, karena sebelumnya sudah praktik ya, dengar-dengarnya ya, sudah praktik. Jadi saya mungkin hanya mewanti-wanti saja, kenali dulu pada basicnya data kita jenisnya apa, sehingga rumusan-rumusan, misalnya katakan uji Wilcoxon itu. Uji Wilcoxon digunakan dalam ketentuan seperti apa, data yang seperti apa, dan seterusnya. Kemudian misalnya tadi disebutkan uji normalitas itu ada 3 bentuk. Pertama dengan uji histogram, bisa saja dengan uji histogram, bisa saja dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, bisa juga dengan perhitungan skewness kurtosis. Ya, itu misalnya normalitas data. Nah, dalam penyampaian laporan kita terhadap normalitas data itu bisa tiga-tiganya, bisa salah satunya. Tapi perlu dicatat, perlu digarisbawahi, ketika kita misalnya mengambil salah satu metode normalitas data misalnya, kita gunakan histogram saja gitu. Histogram kan acuannya apabila datanya kurvanya berbentuk lonceng itu kan sudah dianggap normal ya. Namun secara pengamat subjektif kita mungkin misalnya si A melihat data histogram kita itu tidak seperti lonceng misalnya, si B menganggap itu sudah seperti lonceng. Nah, ini akan menjadi perdebatan gitu. Itu yang mungkin saja terjadi seperti itu. Supaya tidak adanya perbedaan dalam pengamatan, maka mengacu kepada angka gitu. Angka dalam skewness boleh saja, atau angka dalam uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk juga bisa digunakan, sehingga acuannya jelas gitu. Acuannya jelas. Dan mungkin uji histogram hanya penguat atau penunjang gitu. Bentuknya memang seperti itu, dan sesuai dengan angka pun juga menggambarkan polanya berbentuk lonceng gitu. Dan itu akan menjadi bukti bahwa data terdistribusi normal. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu teman-teman tandai itu, dicatat itu. Dan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk juga menjadi substansi pertanyaan lain lagi gitu. Kapan kita menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov dan kapan kita menggunakan nilai dari Shapiro-Wilk? Jadi kedua uji tersebut, Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk itu tuh
untuk keadaan data yang berbeda itu keadaannya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya membaca itu di buku statistik menguasai statistik dengan SPSS karyanya Singgih Santoso. Di situ diungkapkan penggunaan Kolmogorov Smirnov ini pada data yang sampelnya berkisar dari rentang 30 sampai 200. Terlepas dari range tersebut menggunakan Shapiro-Wilk angka acuan nilainya untuk menentukan normalitas datanya. Itu. Jadi ketika ada hal yang seperti itu, jadi silahkan diperiksa gitu. Sama kayak durbin tadi, durbin Watson itu ujinya itu harus dalam keadaan seperti apa gitu. Perbedaannya dengan uji-uji lain dalam uji linearitas itu tuh apa gitu. Tadi ada disebutkan di terakhir oleh Pak Toto kan, ada tiga bentuk uji tes untuk menentukan linearitas itu dalam asumsi klasik. Nah itu perlu diketahui lebih lanjut apa-apa saja syarat maksudnya apa-apa saja ketentuan dari data tersebut menggunakan uji terkait. Barangkali itu saja dan di semua uji-uji lain nanti kedepannya akan seperti itu juga nantinya. Mungkin begitu. Singkat padat, semoga mencerahkan. Ya. Siap, Pak Dery. Ya. Jelas. Pak Dery sangat jelas penjelasannya, kami lebih dalam lagi ya. Terima kasih. Iya. Iya, kalaupun ada perbedaan data boleh di-share atau perbedaan statement boleh dikemukakan misalnya dengan dalil-dalilnya. Tadi yang saya tadi kan perbedaan Kolmogorov dan Smirnov ini penggunaannya berdasarkan apa gitu. Saya temukan itu berdasarkan jumlah sampel gitu. Jadi kalau misalnya sampel kita memiliki data sekitar 70-an, maka kita menggunakan Kolmogorov Smirnov untuk uji normalitas data. Sekiranya punya data sebanyak 250 ya, itu kita menggunakan Shapiro-Wilk karena Kolmogorov Smirnov rentang data yang digunakan dari 30 sampai 200. Gitu. Mana Bu Astuti, terima kasih teman-teman. Iya, bisa beralih ke kelompok berikutnya. Iya, sepertinya sudah mau beralih kelompok berikutnya atau di minggu besok. Nanti terlalu cepat, nanti kita langsung UAS nanti. Siap. Langsung UAS ini. Ya, jadi yang mau berikutnya minggu depan. Iya, Pak, minggu besok aja, Pak. Supaya agak santai aja. Kalau misalnya nanti adanya teman-teman dari kelompok terkait pas di minggu mereka ingin presentasi, terhalang kendala ataupun ada uzur, boleh kita carikan waktu lain itu. Sekiranya gitu ya, sekiranya. Nggak apa-apa. Karena kita cuma 5 itu saja, kemudian nanti kita carikan waktu untuk mereview semua dari pembicaraan kita di mata kuliah kita ini, baru kita mempersiapkan untuk UAS. Dan wacananya saja, untuk UAS kita menggunakan dasar pengetahuan-pengetahuan yang kita mulai bicarakan dari presentasi minggu ini sampai habis. Jadi dasar-dasar pengetahuan saja yang kita gunakan untuk dijadikan UAS. Karena ini merupakan wilayah penilaian tugas ya. Kalau kemarin pengumpulan itu langsung pukul rata, saya jadikan nilainya itu maksimum karena acuannya adalah pengumpulan, bukan muatan. Jadi muatannya tidak saya periksa, muatannya akan saya periksa setelah dipresentasikan. Jadi alhamdulillah presentasi teman-teman kelompok 1 singkat, padat, dan memang dalam koridor yang ditemakan dalam pembagian kelompoknya berkenaan dengan uji asumsi gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Pak Dery. Iya. Jadi begitu juga seterusnya gitu. Itu saja. Karena sudah mau mendekati berapa menit lagi ya? 1/4 jam lagi sudah memasuki waktu maghrib. Mohon izin Pak Dery. Berarti Ya, minggu silakan. depan kita ada kelas presentasi ya, Zoom ya? Bukan belajar Zoom, mandiri ya? Tidak, kita Zoom aja menyelesaikan sampai 5 kelompok ya. Barulah nanti mundur kalau misalnya yang Zoom mandirinya pelajaran mandirinya kalau sudah habis di presentasi kelompok kita ini.
Baik, Pak Dery. Baik, Pak Mm-mm. terima kasih. Baik, Pak Pak Dery Dery. izin mau nanya. Iya, monggo Bu. Minggu lalu saya cek di SIPT nilai UTS saya 100. Kemarin saya cek 0. Oh Berubah iya, belum kenapa masuk ya? ya. Itu yang ini kan yang mata kuliah ini ya. Kemarin, oh ya, kemarin kalau nggak salah karena tadi disebutkan Bu Cahyani ya, belum masuk ya dalam kelompok ya. Jadi nanti saya akan masukkan, saya akan berikan nilai nanti. Oh Kelompok baik, 1 terima Bu Cahyani ya, kasih. soalnya tadi ya. Heeh. Iya, baik, makasih. Minggu lalu sih nilainya udah keluar 100, tapi kemarin saya cek 0, berubah gitu. Jadi agak bingung Iya, juga. mungkin sama dari jadi penggunaan SIPT itu tuh bukan di saya saja karena yang mengampu itu tuh tidak saya saja. Jadi nama-nama dalam SIPT itu tuh semuanya bersama dengan nama-nama reguler ada di situ semua gitu. Jadi bisa Baik, saja Pak. ya masuk oleh dosen lain. Ya, Iya. mohon di anu lagi. Aman ya. Jadi Oke, terima kasih. Bu Cahyani masuk kelompok 1 ya. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Baik, Oke. terima kasih Pak Dery. Kami Iya. kelompok 1 mohon izin undur diri. Hmm. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Jadi sedikit mengulang, minggu besok yang akan presentasi kelompok 2 berkenaan dengan uji beda ya. Uji beda dengan uji T atau uji Z. Kemudian minggu setelahnya sama masih dalam tema uji beda, namun dengan ANOVA ya. Ini koor RPL kita tidak hadir ya, berhalangan hadir ya. Koor kita tercinta. Kanjeng Mami. Kanjeng Mami kayaknya ada ini yang sudah Iya, ada lagi ada acara ya. ada acara. Baik ya, tidak. Absennya Jadi udah dibuka ya, Pak? absen sudah bisa ya. Absen Oke. sudah bisa, sudah dibuatkan. Baik, Pak Dery. Terima kasih, Pak. Baik, saya sudahi teman-teman rekan-rekan semua, Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jaga-jaga kesehatannya, Pak, Ibu Bapak sekalian. Saya juga Siap. kemarin baru kemarin ketemu dengan beliau ya, Pak Lindung, Pak Tok, sama Bu Wina ya. Jadi baru sampai saya